وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang saya hormati, yang saya muliakan seluruh pengurus daripada Masjid Jami ya, Masjid Jami Sya'ban, kemudian juga seluruh para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat. Semoga dengan hadirnya kita di tempat ini Allah limpahkan keberkahan di dalam hidup kita. Alhamdulillah ya, kita punya kebiasaan di Indonesia bahwa menjelang bulan Ramadan majelis taklim itu ditutup. Maka ada istilahnya tawakufan majelis, penutupan majelis dan lain sebagainya. Saya sempat bertanya-tanya lama, kenapa kok majelis taklim malah ditutup di bulan Ramadan? Padahal itu ada seorang ulama besar namanya Al-Habib Alwi bin Syahab. Beliau hidup kira-kira 150 tahun yang lalu di kota Tarim, Yaman Selatan ya, di Hadramut. Beliau orang yang soleh, seorang wali Allah. Beliau itu pernah bilang, pahala menghadiri majlis ilmu, majlis taklim di bulan Ramadan, kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi setiap langkah itu diganjar dengan ibadah 1 tahun. La ilaha illallah. Ikhlas karena Allah, hadir majlis ilmu, majlis taklim di bulan Ramadan, 1 langkahnya diganjar ibadah 1 tahun. Hitung deh tuh. Insyaallah paling banyak sih saya ya. Saya dari Jati Bening soalnya. Sok tol 2 kali. Ala kulli hal. Jadi luar biasa pahala menghadiri majelis ilmu dan majelis taklim di bulan Ramadan. Tapi kita di Indonesia punya kebiasaan majelisnya ditutup. Ya, masuk bulan Ramadan ada tawakufan majelis. Saya pikir lama, kenapa kok majelis ditutup? Akhirnya boleh jadi karena biasanya majelis laki-laki itu malam. Ya, kalau nggak habis maghrib, habis isya. Sedangkan di bulan Ramadan habis maghrib buka puasa, habis isya sholat taraweh. Sehingga mengganti satu ibadah dengan bentuk ibadah yang lain. Oke, masih bisa diterima. Tapi kalau majelis ibu-ibu kan bukan maghrib, bukan isya. Ibu-ibu kalau majelis kapan biasanya? Jam 8 pagi, qabla zuhur, ba'da zuhur, ba'dal asar. Nah, itu majelisnya ibu-ibu. Yang di situ nggak ada taraweh, di situ nggak ada ibadah-ibadah yang memang khusus waktunya di bulan Ramadan. Kenapa ibu-ibu ikut-ikutan ditutup majelisnya kalau bulan Ramadan? Boleh jadi ya, boleh jadi benar, boleh jadi salah. Boleh jadi karena kadang-kadang ibu-ibu kalau datang majelis nggak dengerin ustadz. Ibu-ibu kalau datang majelis nggak dengerin guru, nggak dengerin kiai, nggak nyatet pelajaran. Terus ngapain? Maaf, biasanya kalau di tempat saya ibu-ibunya tuh suka ngomongin orang kalau di majelis. Jadi begitu dia masuk ke masjid, lihat teman-temannya ada di mana, tongkrongannya itu ada di mana. Kalau anak sekarang bilang circle-nya ada di mana. Pas dilihat, oh teman-teman saya ada di tiang ketiga sebelah kiri, kumpul di situ sama teman-temannya. Mulai deh tuh ngomongin orang, komentarin jilbab temannya, komentarin bibir merah temannya. Semua orang udah dikomentarin, kadang-kadang kue juga dikomentarin sama dia. La ilaha illallah. Sedangkan di antara hal yang membatalkan pahala puasa adalah menggunjing dan membicarakan orang lain. Batal pahala puasanya. Boleh jadi ulama kita ini udah nangkep hal tersebut. Jadi sekalian deh, kesian ibu-ibu, daripada majelisnya dibuka pahala puasanya batal, sekalian ditawakufkan, sekalian ditutup. Tapi alhamdulillah di Masjid Sya'ban, habis subuh bulan Ramadan ada majelis ilmu, ada majelis taklim. Mudah-mudahan kita dapat pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan yang di situ ada cucuran rahmat, kasih sayang, maghfirah, ampunan, kemudian itqun minan nar, pembebasan dari neraka. Luar biasa yang Allah obral dan Allah berikan di dalam bulan Ramadan. Yang saking banyaknya hal-hal tersebut, kalau orang nggak dapat malah jadi aneh. Makanya nggak heran, Rasulullah SAW suatu hari naik ke atas mimbar. Tangga pertama Rasul bilang amin, tangga kedua bilang amin, tangga ketiga bilang amin. Sahabat bingung, nggak ada suara, nggak ada yang doa, nggak ada angin, nggak ada hujan. Ngapain Rasulullah naik tangga amin, amin, amin? Ada urusan apa? Selesai sholat,
Mereka tanya, "Ya Rasulullah, kami dengar kamu bilang amin 3 kali, memangnya ada apa?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai para sahabat, tadi Jibril datang. Ketika naik tangga pertama, kaki saya tetap di tangga pertama, Jibril datang. Terus Jibril berdoa. Apa doanya malaikat Jibril? Ya Muhammad, man adraka abawah au ahadahuma falam yudkhilahul jannah ab'adahullah gul amin." Hai Muhammad, orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau satu dari keduanya masih hidup, tapi ternyata dia nggak berbakti, disia-siakan, sehingga dia nggak masuk surga sebab orang tuanya disia-siakan. Ab'adahullah, biar jauh deh sekalian dari rahmatnya Allah. Bilang amin hai Muhammad. Disuruh sama malaikat Jibril, maka Rasul mengatakan amin. La ilaha illallah. Yang doa malaikat Jibril, makhluk mulia, pengantar wahyu, yang tentunya tidak memiliki cacat dan dosa. Yang mengaminkan lebih mulia lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pelajaran buat kita yang orang tuanya masih hidup, maka berbaktilah kepada kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tua. Berbakti, sayang, itu tiket cepat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang masih hidup adalah sebab Allah mudahkan segala urusan kita. Orang tua itu kita sebab kita bisa menakar keridhaan Allah. La ilaha illallah. Kita ini nggak bisa takar Allah ridho apa enggak sama kita. Ini kumpul begini di majelis talim, siapa yang jamin Allah lagi ridho sama kita? Siapa yang jamin niat kita ikhlas? Siapa yang jamin niat kita bersih? Kita nggak tahu Allah ridho apa enggak sama kita. Salat kita, puasa kita, sedekah kita, dan lain sebagainya, kita nggak bisa menakar apakah Allah ridho apa enggak sama kita. Makanya seorang ulama dari Tarim, Al-Habib Umar Mohdar, beliau katakan, kalau saya tahu satu saja kalimat la ilaha illallah yang saya ucapkan itu diridhoi oleh Allah, saya bakal jamu semua penduduk Tarim. Ribuan orang bakal saya kasih makan. Cuman kalau satu kalimat diridhoi oleh Allah, cuman kita nggak tahu. Dan kabar gembiranya, ketika orang tua masih hidup, kita bisa punya barometer Allah lagi ridho apa enggak sama kita. Apa itu? Ketika Nabi SAW mengatakan ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah itu udah masuk ke dalam ridhonya orang tua. Orang tua ridho, Allah ridho. Dan orang tua tidak ridho, Allah juga nggak ridho. La ilaha illallah. Kita mau bikin Allah ridho, kita nggak tahu, nggak bisa ketakar. Tapi buat bikin orang tua ridho, gampang, mudah. Datengin orang tua, cium kakinya, minta ampun, senangkan hatinya, senang dia, ridho dia, maka saat itu juga Allah sedang ridho kepada kita. Sehingga ketika orang tua masih hidup, itu sebuah rahmat besar. Makanya gak heran tadi di tangga pertama Rasulullah bilang amin untuk orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian naik ke tangga kedua, kata Rasulullah, malaikat Jibril bilang lagi, wahai Muhammad, man dzukirta indahu falam yusalli alaika abadahullah gul amin. Hai Muhammad, orang yang namamu disebutkan di hadapannya, dia nggak bersalawat dengan lisan dan ataupun hatinya, maka semoga dijauhkan dari rahmatnya Allah. Lagi dan lagi Rasulullah mengatakan amin. Naik tangga ketiga, malaikat Jibril doa, ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu abadahullah. Orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, sehat badannya, sehat jiwanya, tapi ternyata nggak dapat ampunan. Kenapa? Dia sia-siakan bulan Ramadan. Sudahlah ada curahan rahmat, kasih sayang, ampunan, dia sia-siakan dengan cara bermaksiat, dengan cara menyepelekan, dengan cara melalaikan. Disia-siakan, nggak dapat ampunan, abadahullah, biar dijauhin deh sekalian dari rahmat Allah. Amin, kata Rasulullah. Sehingga bulan Ramadan ini adalah bulan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang masuk bulan Ramadan, ibarat ini lagi hujan deras, hujan lebat dan sangat deras. Hujan ampunan, hujan rahmat. Di bulan Ramadan ini hujan yang sangat lebat dan deras, tapi ternyata masih ada orang gak basah. Terus ngeluh lagi, kok gak ada air ya? La ilaha illallah. Kita yang gak mengambil air tersebut, kita yang tidak meletakkan diri kita di bawah curahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama menyimpuli hadis ini, mereka katakan oleh karena itu orang yang masuk bulan Ramadan gak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan dia pasang badan untuk mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cara kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara kita bertaubat. Nah, ini bulan taubat, ini bulan penuh keberkahan. Mudah-mudahan kita semua di Ramadan ini bisa menjalani ibadah dengan sempurna, sehingga nanti keluar dari Ramadan seperti janji yang Rasul katakan, orang yang masuk Ramadan, bagus sholatnya, bagus qiyamnya,
bagus puasanya, bagus ibadahnya, bagus hatinya, maka keluar dari bulan Ramadan kayaumin waladathu ummuh, seperti hari ketika dia dilahirkan oleh orang tuanya. La ilaha illallah. Penghapusan dosa, bersih dari dosa ketika keluar dari bulan Ramadan. Tentunya itu adalah level tertinggi untuk orang yang mendapatkan balasan daripada bulan Ramadan tersebut. Dan memang di bulan Ramadan ini kan kita semua berpuasa. Dan puasa itu adalah satu ibadah yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh menggariskan, menyimpulkan dalam garis besar, puasa itu sebelum kita bahas puasa, saya ingin bahas tentang sejarah puasa dulu. Jadi dalam Islam puasa itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah ya, menurut sementara ulama. Tahun kedua Rasulullah hijrah ke kota Madinah, maka saat itu pada bulan Ramadannya diwajibkan berpuasa. Namun menurut sebagian yang lain bahwa awal kali puasa itu diwajibkan masih ada dispensasi, masih ada keringanan, bahwa orang yang tidak bisa berpuasa boleh menggantinya dengan hal yang lain tanpa harus mengqadha. Itu awal pertama kali puasa diwajibkan. Kemudian setelah itu baru diwajibkan secara mutlak. Secara mutlak artinya tidak ada lagi tawar-menawar, sehingga di surat Al-Baqarah 183 ada kalimat yang mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Sebagaimana puasa itu telah diwajibkan oleh Allah atas orang-orang sebelum kalian. Nah, ini menarik. Kalimat alal ladina min qablikum, puasa itu ternyata sudah diwajibkan juga atas kaum terdahulu. Bagaimana bentuknya? Bagaimana caranya mereka berpuasa? Ini ada khilaf. Kalau kita buka di tafsir At-Tabari, itu ada banyak sekali khilaf tentang kalimat alal ladina min qablikum. Puasa orang-orang terdahulu itu gimana bentuknya? Sebagian ulama di antara mereka itu ada Al-Imam di dalam tafsir At-Tabari ada seorang ulama mengatakan Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi beliau katakan ai waqtan wa kaifiyatan. Puasa yang diwajibkan pada orang-orang terdahulu itu adalah sama seperti kita, baik waktunya ataupun caranya. Jadi sama kayak kita, waktunya di bulan Ramadan, caranya dari mulai fajar sampai maghrib. Tapi pendapat ini tidak terlalu kuat. Ada pendapat yang disebutkan oleh seorang ulama dari kalangan tabi'in, namanya Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini ulama besar dari kalangan tabi'in, muridnya para sahabat. Bahkan itu ada perkataan yang mengatakan kalau mau lihat ilmunya para sahabat Nabi, lihat Sa'id bin Jubair, karena dia merangkum semua ilmu dari sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang, Sa'id bin Jubair ini meninggalnya dibunuh oleh pemimpin yang zalim saat itu. Jadi siapa yang membunuh Sa'id bin Jubair? Seorang gubernur namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf ini orang yang menghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran, orang yang artinya dia soleh, orang yang bagus ibadahnya, tapi sayang, Hajjaj bin Yusuf belajarnya nggak pakai guru. Hajjaj bin Yusuf hafal Al-Quran, bagus ibadahnya, tapi belajarnya tanpa guru. Wa man kana syaikhuhu kitabah fa khata'uhu aktsar min shawabih. Orang yang menjadikan buku sebagai gurunya tanpa ada guru manusia, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya, kata Nabi. Riwayat yang lain, fa syaikhuhu syaitan, yang jadi gurunya itu adalah setan. Kenapa? Setan mudah aja merubah melencengkan pemikiran dari seseorang ketika dia membaca satu teks-teks agama. Makanya kalau belajar harus pakai guru. Dan guru juga nggak sembarangan. Belajar dengan guru itu harus guru yang bersanad. Ilmunya itu punya sanad. Dia belajar dari gurunya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Yang begini masih bisa dipertanggungjawabkan. Udah bersanad aja kadang-kadang masih salah. Apalagi yang nggak pakai sanad. Hajjaj bin Yusuf belajar, dia ambil Al-Quran, dia hafalin, dia baca, dia mengerti dengan pemahamannya sendiri, sehingga dia terjerumus dalam kesalahan. Apa salahnya? Nggak banyak. Di antara salah paling fatal daripada Hajjaj bin Yusuf, dia salah menafsirkan kalimat ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri. Taati Allah, taati Rasul, dan taati pemerintah, taati pemimpin. Ulil amri harus ditaati. Tapi dia salah memahami. Para ulama kalau belajar pakai guru akan dijelaskan kalimat ati Allah itu mutlak karena Allah nggak bakal suruh yang jelek. Kalimat ati Rasul, taat sama Rasul juga mutlak. Rasul nggak bakal suruh yang jelek.
Tapi taat sama pemimpin tidak mutlak. Kalau perintahnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, kita taat. Tapi kalau perintahnya itu sifatnya maksiat, maka kita tidak boleh taat kepada makhluk dalam perkara kemaksiatan. Hajjaj salah dalam hal ini. Dia pikir taat kepada pemimpin adalah mutlak, sebagaimana mutlaknya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Sehingga Hajjaj bin Yusuf tidak segan-segan membunuhi orang-orang. Bahkan banyak di antara mereka dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW, hanya karena tudingan mereka itu membangkang atas pemerintah. Itu aja. Membangkang atas pemerintah. Di Al-Quran dibilang harus taat sama pemerintah, ditumpahkan darahnya oleh Hajjaj bin Yusuf. Berapa kira-kira yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf? Kata para ulama tidak kurang dari 120.000 orang. Dan banyak di antara mereka para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terakhir dibunuh oleh Hajjaj setelah 129.999 orang, yang terakhir adalah Sa'id bin Jubair, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Dia itu dibunuh dengan diumpankan kepada seekor singa. Tapi ternyata singanya nggak makan Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair nggak dimakan sama itu singa. La ilaha illallah. Ini membenarkan perkataan yang mengatakan bahwa orang yang takut kepada Allah, khafahu kullu syai', semua akan takut kepada dia. Singa pun enggak memakan Sa'id bin Jubair. Sehingga Hajjaj mengatakan kepada algojonya, kalau begitu sembelih aja. Maka disembelihlah Sa'id bin Jubair. Ketika disembelih, Sa'id mengucapkan doa terakhirnya. Apa doa terakhir Sa'id? Kata Sa'id, ya Allah, jadikan aku ini adalah orang terakhir yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Semenjak itu, semenjak pembunuhan Sa'id bin Jubair, Hajjaj bin Yusuf nggak bisa tidur. Dikatakan di dalam kitab Tarikhul Khulafa Imam Suyuti, itu setiap Hajjaj bin Yusuf berbaring mau tidur, Sa'id bin Jubair datang di depan mukanya, kemudian mengagetkan dia. Apa salah saya sampai engkau bunuh saya? Kaget bangun Hajjaj. Sehingga salah satu pembantu Hajjaj bin Yusuf pernah masuk ke ruangannya dari belakang. Hajjaj lagi duduk, dia masuk dari belakang. Kemudian dia lihat itu Hajjaj lagi pegang kepalanya dalam keadaan kusut, masyghul. Kemudian Hajjaj merintih. Hajjaj mengatakan, mali wali Sa'id. Ya Allah, kenapa sih saya bunuh Sa'id? Kenapa sih harus saya bunuh Sa'id? Nah, itu ucapan Hajjaj bin Yusuf. Kata para ulama, untungnya nih orang diam-diam. Kalau ketahuan, bakal dibunuh juga sama Hajjaj bin Yusuf. Nah, akhirnya dia keluar diam-diam. Hajjaj bin Yusuf tidak bisa tidur setelah pembunuhan Sa'id bin Jubair selama 40 hari. Makanya hati-hati yang gak tidur 40 hari. Bisa meninggal. Hajjaj bin Yusuf nggak tidur 40 hari. Nah, di hari yang ke-40 dia meninggal. Ketika Hajjaj bin Yusuf meninggal, para ulama sujud syukur. Dikatakan Imam Hasan Al-Basri sujud syukur. Kemudian juga itu siapa namanya? Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga melaksanakan sujud syukur. Nah, sehingga ini menjadi sebuah sunnah hasanah dari para ulama, bahwa kalau ada pemimpin zalim meninggal, kita dianjurkan sujud syukur, ya, sujud syukur atas meninggalnya seorang pemimpin yang zalim seperti Hajjaj bin Yusuf. Nah, namun menarik, ketika Hajjaj bin Yusuf udah meninggal, mereka ulama sujud syukur, tiba-tiba diriwayatkan Umar bin Abdul Aziz bermimpi. Umar bin Abdul Aziz kan orang soleh, seorang pemimpin yang diganjang-ganjang sebagai Khulafaur Rasyidin ke-6. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan bin Ali menjabat sebagai khalifah 6 bulan. Setelah itu baru masuk ke fase kerajaan. Di fase kerajaan ada satu mutiara dari kalangan Bani Umayyah, namanya Umar bin Abdul Aziz. Orang soleh luar biasa. Umar bin Abdul Aziz bermimpi setelah matinya Hajjaj bin Yusuf. Dia bermimpi bahwa Allah membalas Hajjaj bin Yusuf dengan apa yang dia lakukan kepada 120.000 orang, sesuai dengan bagaimana dia membunuh orang-orang tersebut. Jadi kalau ada orang diumpanin sama singa, berapa orang yang diumpanin sama singa? 100. Allah balas. Hajjaj bin Yusuf merasakan kesakitan 100 orang tersebut. Lain yang dilempar dari gedung tinggi, berapa? Semua itu dibalas kepada Hajjaj bin Yusuf, tapi setelah itu Allah ampuni Hajjaj bin Yusuf. Ini mimpinya Umar bin Abdul Aziz. Allah ampunin Hajjaj bin Yusuf. Kenapa? Karena doa terakhirnya Hajjaj. Jadi sebelum meninggal Hajjaj itu doa. Kata Hajjaj apa? Ya Allah, mereka berburuk sangka kepada engkau. Mereka bilang engkau nggak mungkin bisa ampunin Hajjaj karena dosanya Hajjaj terlalu besar. Ya Allah, patahkan buruk sangka mereka karena aku tahu magfirahmu lebih besar daripada dosaku.
Maka sebab itu Allah balas kejelekan dan kejahatan Hajjaj bin Yusuf, tapi pada akhirnya Allah ampuni. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Semenjak mimpi itu saya yakin bahwa semua umatnya Nabi Muhammad akan masuk ke dalam surga. La ilaha illallah. Jadi kemana-mana nih, Sa'id bin Jubair. Nah, intinya tadi kita lagi bahas puasa ya, sejarah puasa. Sa'id bin Jubair pernah bilang, alal ladina min qablikum, puasanya orang-orang dulu itu dimulainya kapan? Ketika Isya. Ketika tenggelam matahari sempurna, maghribi syafaqil ahmar, ketika mega-mega merah di langit itu sudah hilang, artinya waktu Isya sudah masuk, mulai puasa. Sampai kapan? Sampai besok maghrib. La ilaha illallah. Jadi puasanya itu hampir 24 jam. Dikasih kesempatan berbuka sekaligus sahur di waktu maghrib, habis itu ntar Isya udah puasa lagi. Nah, kata Sa'id bin Jubair, alal ladzina min qablikum, puasanya model begitu. Boleh jadi ini sesuai dengan runtutan ayatnya. Jadi dalam runtutan ayat puasa dari mulai 183 itu kan Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba sampai terusnya. Nah, kemudian ayyam ma'dudat itu juga masih bicara puasa. Kemudian 185 syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, masih bicara soal puasa Ramadan. 186 ini menarik. Allah katakan apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku itu bertanya tentang aku kepada engkau wahai Muhammad, maka katakanlah bahwa aku itu dekat. Ini kan lagi bicara soal puasa nih. 183, 84, 85 konteksnya puasa. Yang nanti 87 juga konteksnya masih bagaimana hukum mendatangi istri saat puasa. Tapi ada urusan apa satu ayat Allah selipkan tentang pertanyaan seorang sahabat bahwa Allah itu jauh apa dekat. Ada urusan apa? Nah, kalau kita mau bandingkan dengan pendapat Sa'id bin Jubair, ini menjadi masuk di akal. Kenapa? Karena para sahabat Nabi ketika mendapatkan perintah puasa 1 bulan penuh, mereka masyghul hatinya. Kenapa masyghul? Yang mereka tahu, yang mereka faham bahwa puasa itu orang-orang dulu mulainya habis Isya, selesainya sampai maghrib besok hari. Mulai habis Isya sampai maghrib. Mereka masyghulnya apa? Berarti kami nggak bisa mendatangi istri kami. Nggak bisa datangin istrinya dari mulai habis Isya sampai besok maghrib. Jadi itu dari maghrib sampai Isya, yang mau makan, yang mau datengin bininya, datengin. La ilaha illallah. Waktunya terlalu sempit sehingga itu para sahabat hatinya masyghul terhadap hal tersebut. Cuman mereka riskan mau tanya hal ini sama Rasulullah, nggak enak. Mau nanya hal beginian sama Rasulullah nggak nyaman. Sehingga ada seorang datang kepada Rasulullah, dia katakan, "Ya Muhammad, a'allahu qaribun hatta unadi, ba'idun hatta unadi, am huwa qaribun hatta unaji?" Apakah Allah itu jauh sehingga kalau saya berkeluh kesah itu saya harus bersuara keras? Atau Allah itu dekat sehingga saya cukup berbisik saja? Maka turunlah ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku itu bertanya kepada engkau tentang aku, maka katakan aku itu dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang mau dikeluh kesahkan oleh para sahabat ini? Ya Allah, masa sih sebulan harus libur? Masa sebulan gak bisa mendatangi istri karena waktu yang sempit tersebut? Maka ayat yang setelahnya menjelaskan bahwa diperkenankan bagi seorang suami untuk mendatangi istrinya pada malam-malam Ramadan, dan puasa yang dimaksudkan adalah dimulai dari waktu fajar sampai tenggelamnya matahari. La ilaha illallah. Sehingga runtutan ayat itu menjadi satu tarikh tasyri', sejarah pensyariatan daripada ibadah berpuasa, dan puasa itu masih kita amalkan sampai hari ini. Nah, puasa tentunya ada banyak kebaikan, ada banyak keberkahan, ada banyak hal-hal luar biasa di dalam ibadah berpuasa. Namun saya ingin menyimpulkan dalam 2 hal saja di sini dalam kesempatan yang singkat ini. Yang pertama adalah kebaikan secara rohani. Tentunya puasa itu adalah salah satu bentuk ketaatan, memperbaiki kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat puasa Allah katakan la'allakum tattaqun. Semoga selesai puasa kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, di antara efek puasa adalah menjadikan seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena puasa adalah ibadah yang paling Allah cintai. Satu riwayat hadis qudsi, Allah itu mengatakan bahwa asyamuli, puasa itu buat saya, kata Allah, wa ana ajzibihi, dan saya yang bakal balas. Ini menarik.
Kalau kita mau pikir kan bukan cuma puasa doang yang buat Allah. Salat kita juga buat Allah, baca Quran kita buat Allah, sedekah kita buat Allah, segala hal yang ibadah kita lakukan juga buat Allah. Tapi kok Allah cuma mengkhususkan puasa? Asyamuli, puasa itu buat saya kata Allah. Kira-kira analoginya, gambarannya, kalau kita kerja kita punya atasan, misal kita punya atasan, kita punya bos. Terus bos kita bilang bahwa besok saya mau mampir ke rumah kamu. Besok saya mau mampir ke rumah kamu. Ini bos kita, bos besar. Bos besar kita bilang besok saya mau mampir ke rumah kamu. Kita bakal tanya sama itu bos, Bapak sukanya makan apa Pak? Biar saya siapkan. Nah, si bos itu bilang, saya sukanya makan apa ya? Makanan mari apa ya? Gado-gado. Saya suka makan gado-gado kata bos ini. Maka si karyawan tadi untuk menyambut bosnya datang, dia akan sediakan banyak makanan. Enggak cuma gado-gado doang. Dia sediakan banyak makanan, cuman ada satu yang dipersiapkan paling spesial. Apa itu? Gado-gado. Ya, kalau pagi gini ngomong makanan masih belum terlalu semangat. Kalau siang-siangan lumayan. Dipersiapkan gado-gado paling spesial. Kenapa? Si bos udah bilang bahwa dia suka terhadap gado-gado. Ketika bos itu datang ke rumahnya, dia sapu itu. Dengan pandangannya dia lihat semua makanan dari ujung ke ujung. Ternyata pandangannya jatuh terhadap gado-gado yang udah dihias, udah dipercantik, udah dibikin sedemikian rupa. Dia ambil itu gado-gado, dia bilang, ini punya saya, ini buat saya. Kalian makan yang lain aja. Padahal semua dipersembahkan buat si bos, cuma si bos bilang, ini punya saya. Kenapa? Dia terlalu suka terhadap hal tersebut. Kira-kira begitu analoginya ketika Allah mengatakan, asyamuli wa ana ajzibihi. Puasa itu buat saya. Terus kenapa kok cuma puasa yang Allah katakan? Karena dikatakan oleh para ulama, puasa itu ibadah yang lebih cenderung pada keikhlasan. Kenapa lebih cenderung pada keikhlasan? Karena puasa itu ibadah yang sifatnya tarkiyah. Ibadah itu ada dua. Ada yang sifatnya fi'liyah, ada yang sifatnya tarkiyah. Fi'liyah itu pekerjaan. Orang bisa lihat. Apa contoh ibadah fi'liyah? Salat. Orang kalau lagi salat kita lihat. Baca Quran. Ya, baca Quran kelihatan apa enggak? Kelihatan. Orang lagi baca Quran kelihatan. Ngaji, majelis taklim, dan lain itu ibadah fi'liyah yang sifatnya ritual pekerjaan. Orang bisa lihat, sehingga yang melakukan bisa cenderung riya dan sombong. Ada ibadah yang sifatnya tarkiyah, gak mengerjakan tapi meninggalkan. Contoh, pemuda gak pacaran. Pemuda kenapa meninggalkan pacaran? Karena pacaran itu dosa, cenderung pada perzinahan. Nah, sehingga itu ibadah di sisi Allah. Walaupun kelihatannya dia gak ngapa-ngapain, diem aja. Tapi dinilai beribadah. Kenapa? Ibadahnya tarkiyah karena meninggalkan sesuatu. Orang yang memang dari dulu gemar berbohong misalnya. Terus mulai bermujahadah, melawan hawa nafsunya gak mau bohong. Dia diam aja. Orang gak lihat dia lagi ibadah. Tapi di sisi Allah dinilai sebagai ibadah. Kenapa? Karena dia sedang meninggalkan perbuatan maksiat, ibadah yang sifatnya tarkiyah. Begitupun dengan puasa. Puasa itu ibadah dan ibadah yang sifatnya tarkiyah. Karena dia meninggalkan makan, meninggalkan minum. Kita nggak tahu orang itu benar-benar puasa apa enggak. Mungkin semua ngaku puasa. Pas wudu kumurnya 6 kali nggak ada yang dibuang sama sekali. La ilaha illallah. Kan bisa aja orang dia bilang saya puasa, tapi sejatinya dia nggak puasa. Kan bisa aja. Tapi ada orang yang betul-betul menjaga puasa. Padahal dia punya kesempatan berbuka berkali-kali. Masuk kamar sendirian. Bisa aja dia buka, tapi dia nggak buka. Ketika dia sedang berwudu, bisa aja dia buka, tapi dia nggak buka. Dan lain sebagainya. Punya kesempatan banyak, tapi dia nggak berbuka. Nah, menunjukkan bahwa dia lakukan itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sifatnya tarkiyah lebih cenderung pada keikhlasan dan lebih cenderung dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata para ulama, seharusnya bulan Ramadan itu jadi pembelajaran untuk keimanan kita. Bahwa kita itu harus punya satu ibadah yang gak ada orang lain tahu. Hanya kita dengan Allah. Dilatih dengan puasa. Keluar dari Ramadan, diharapkan kita punya ibadah yang sifatnya itu intens. Hanya kita dan Allah yang tahu. Mungkin ada orang yang setiap hari bangun malam, yang bahkan istri dan anaknya aja gak tahu dia bangun malam. Yang tahu cuman dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan kedekatan yang sangat luar biasa. Ketika memang betul-betul seseorang itu beribadah hanya untuk Allah dan gak ada orang lain yang tahu. Mungkin yang lain seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq punya sedekah yang luar biasa, mengurus seorang nenek dan lain sebagainya.
Gak ada yang tahu hanya beliau dan Allah Subhanahu wa taala atau yang lain sebagainya. Maka seorang yang beriman dianjurkan latihan dari bulan puasa, keluar dari bulan puasa itu punya ibadah yang khusus. Boleh ada yang zikir atau baca Quran atau sholat dan lain sebagainya. Intinya jangan sampai ada yang tahu, hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ketika nggak ada orang lain tahu, itu pahalanya diganjar 70 kali lipat. Kita ibadah nih, orang lain nggak ada yang tahu, nilainya 70. Orang lain tahu, nilainya 1. Kalau ikhlas. Kalau nggak ikhlas, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik. Dikatakan oleh para ulama, dulu ada seorang orang soleh yang puasa 30 tahun. Bininya aja nggak tahu bahwa suaminya puasa 30 tahun. Luar biasa. Istrinya nggak tahu. Kok bisa? Suaminya ini pedagang daging. Jadi jualan daging sehari-hari. Ketika berjualan daging, dia berangkat pagi-pagi. Istrinya bikin bekal. Dia bilang, saya nggak makan di rumah. Ya memang kan nggak makan di rumah, nggak bohong. Istrinya bikinkan bekal itu dibawa, nanti di jalan dia lihat ada orang fakir, orang miskin, disedekahin tuh bekal. Kemudian dia berangkat ke toko dagingnya di pasar, mulai berjualan daging. Nanti sampai sore, selesai dia tutup toko, dia pulang, mandi, bersih-bersih, masuk waktu maghrib, baru dia makan. Itu sekaligus buka dan sahurnya. Nah, ini ada orang puasa 30 tahun modelnya begini. Istrinya aja nggak tahu. Nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diceritakan bahwa setan itu rapat. Buat menggagalkan ibadah nih orang, setan itu bikin konversi, ya. Jadi sampai rapat semuanya. Rapat, terus pemimpin setan bilang, ini saya gambarkan aja ya, nggak benar-benar begini juga. Itu pemimpin setan bilang sama anak buahnya, ini orang nggak bisa nih, ibadahnya udah kebanyakan, 30 tahun dan nggak ada orang tahu. Siapa kira-kira yang bisa menggagalkan? Ada setan-setan kecil bilang, Pak, saya Pak, bisa Pak. Saya mau goda dia biar nggak puasa. Nggak bisa. Saya udah goda berkali-kali, dia tetap istiqomah. Dia tetap berpuasa. Ada satu setan yang cuma ditugaskan untuk misi-misi khusus. Ya. Yang sulit-sulit, dia nih bagian ini. Setan pro berarti. Setan pro ini bilang, Pak, saya bisa Pak ngegoda nih orang. Gimana cara ngegodanya? Paling tidak saya nggak bikin dia nggak puasa, tapi saya bisa bikin dia cerita kepada orang lain, sehingga nilai pahala 30 tahun yang 70, turun menjadi 1. Oke, diserahkan tugas kepada setan tersebut. Nah, setan itu apa yang dia lakukan untuk menggoda? Merubah dirinya jadi manusia. Jadi kalau udah urusan yang pelik, yang besar, yang dihadapi oleh bangsa setan, mereka itu bisa merubah diri jadi manusia. Makanya kalau kita baca di dalam tarikh, dalam sirah nabawiyah, ketika Rasulullah mau hijrah, itu orang kafir Quraisy gak nemu solusi bagaimana cara terbaik membunuh Nabi Muhammad SAW. Yang satu bilang kita asingkan aja keluar, kita buang yang jauh. Tapi yang lain bilang, Muhammad itu ucapannya manis, pintar ngajak orang. Akhirnya kita buang, dia bentuk kelompok yang besar, terus dia serang kita. Yang satu lagi bilang, gimana kalau kita tutup di dalam satu kerangkeng, biarin aja sampai mati sendiri, bukan kita yang bunuh. Yang lain bilang, Muhammad itu pendukungnya banyak di luar Mekah. Bagaimana kalau pendukungnya dengar pemimpinnya diperlakukan seperti itu, mereka serang kita. Gak dapat solusi gimana cara membunuh Nabi Muhammad. Terus kemudian dikatakan ada Syekhun min Najd. Ada seorang lelaki tua yang perawakannya itu seperti orang dari Najd, dari dataran tinggi Jazirah Arab. Syekh ini gak ada yang kenal, tapi dia ikut rapat. Kemudian dia memberikan solusi terbaik. Apa kata dia? Bagaimana kalau kita ambil setiap pemuda dari semua kabilah yang mereka itu sama-sama membunuh Nabi Muhammad bareng-bareng. Sehingga darahnya Nabi itu terpencar di kabilah-kabilah, sehingga Bani Hashim dan Bani Muthalib gak bisa menuntut semua kabilah. Ini solusi terbaik. Siapa orang tua ini? Para ulama mengatakan itu adalah bentuk setan yang berubah wujud menjadi manusia. Urusan pelik, setan bisa rubah wujud jadi manusia. Perang Badar juga begitu. Ada beberapa kabilah yang gak mau ikut dalam peperangan Badar. Bani Kinanah diantaranya. Gak mau ikut perang Badar. Tapi tiba-tiba datang kepada mereka Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini sekutunya Bani Kinanah. Kemudian Suraqah mengatakan, kalian harus ikut karena kami ikut. Akhirnya Bani Kinanah ikut perang Badar. Padahal Suraqah bin Malik dalam prosesi perang Badar lagi sakit, gak bisa keluar dari rumahnya. Terus siapa Suraqah bin Malik tersebut? Setan merubah bentuknya menjadi manusia dalam urusan-urusan yang pelik dan tertentu. Kalau kita sih gak perlu.
Buat goda kita sih setan gak usah berubah-ubah. Orang apa yang dibisikin aja kita ikut kan. Kamu pinter ya? Oh, emang alhamdulillah. Kamu soleh ya? Oh iya emang. Mereka itu kenapa remehkan kamu? Belum tahu. Iya mereka belum tahu siapa. Semua bisikan setan kita ikut. Jadi gak perlu ngerubah bentuk jadi manusia. Ini untuk menghadapi orang yang puasa 30 tahun tadi, setan rubah bentuknya jadi manusia. Terus datang di toko daging. Belaga beli daging. Pak, beli daging pak. Sekilo berapa harganya? 120.000 kata itu orang. Zaman dulu pakai dirham. Cuman kan susah kita bayanginnya. 120.000 kata orang tersebut. Si orang ini, setan ini mengatakan, Pak, saya cuma punya duit 100.000. Saya mau beli daging sekilo, gimana dong? Saya puasa nih pak, buat buka. Nah, karena orang ini berpuasa lama, dia tahu laparnya orang puasa. Ya udah deh, 100.000 nggak apa-apa. Dikasih daging 1 kilo. Udah dikasih daging 1 kilo, orang itu bilang lagi, Pak, saya puasa pak, lapar. Masa segini doang, tambahin lagi dong. Tambahin lagi. Pak, puasa nih pak, dari pagi nggak makan. Mau buka ntar pak, ibadah. Bapak nggak mau dapat pahala juga. Tambahin lagi dong. Tambahin lagi. Pak, saya puasa 3 hari pak, bukan sehari. 3 hari saya nahan lapar, nahan haus. Mau buka nanti, tambahin lagi dong. Tambahin lagi. Si bapak nih nggak tahu nih orang puasa 3 hari. Terus menurut dirongrong. Emang setan ngeselin sih. Dirongrong terus begitu, itu orang tambahin. Ini udah hampir 2 kilo nih. Ditambahin lagi. Terakhir karena udah terlalu jengkel, orang itu bilang, kamu nih baru puasa 3 hari udah rewel banget. Saya puasa 30 tahun gak pernah cerita sama siapa-siapa. Dia sebut begitu, turun pahalanya dari 70 menjadi 1. La ilaha illallah. Sehingga latihan dari bulan Ramadan, diharapkan keluar dari Ramadan kita punya tuh satu ibadah yang khusus andalan kita. Andalan kita yang memang intens, gak ada yang tahu, cuman kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga diharapkan keluar dari Ramadan, la'allakum tattaqun. Nah itu efek pertama, kebaikan secara rohani. Yang kedua, terakhir, kebaikan secara jasmani. Ternyata Ramadan itu dapat balasan dari Allah, dan balasan itu selain pahala adalah bentuk kesehatan. Jadi Rasulullah SAW itu pernah bilang, sumu tasihu, puasalah nanti kalian bakal sehat, kata Rasul SAW. Yang janji siapa? Lisan yang gak pernah bohong, lisan yang gak pernah dusta, lisan yang menjadi penyambung antara Allah dengan hambanya. Lisan ini mengatakan puasa kalian bakal sehat. Sehingga seharusnya orang yang puasa itu jadi sehat. Tapi kok hari ini kita lihat orang yang puasa gak sehat, boleh jadi ada kesalahan di dalam cara mereka berpuasa. Tahun 1917, selesai Perang Dunia I, ada seorang tentara Jerman namanya Otto Bohainger. Otto Bohainger ini selesai Perang Dunia I terkena iltihabul mafasil, terkena radang sendi. Radang sendi yang sampai dia nggak bisa gerakan jari-jarinya. Terbaring di tempat tidur, nggak bisa bergerak sama sekali. Nah, kemudian dia coba berbagai macam metode pengobatan, tabib, dokter, dukun mungkin. Tapi ternyata nggak menuai kesembuhan. Kemudian ada orang bilang, bagaimana kalau kamu coba cara berpuasa? Dia nggak percaya. Dia pikir saya udah ke ahli, ke dokter, mereka bilang saya nggak bisa sembuh. Masa cuma dengan menahan lapar dan haus saya bisa sembuh? Nggak percaya. Cuma namanya orang tenggelam, ya jangankan pokok kayu, jerami pun diambil sama dia. Maka dia coba berpuasa. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Di hari kelima, mulai dia bisa gerakan jari-jari tangannya tanpa rasa sakit. Di hari ke-19, Otto Bohainger sembuh total. Dia berpuasa, sembuh total. Bukan orang Islam, tapi dia berpuasa, sembuh total dari penyakitnya. Maka 3 tahun setelahnya, dia memfokuskan diri untuk belajar metode pengobatan dengan cara berpuasa. Dan dia buka klinik di Jerman. Klinik itu dari tahun 1920 berjalan sampai hari ini. Udah generasi keempat yang menjalankan klinik tersebut, mengajarkan bagaimana metode kesehatan dengan cara berpuasa. Sehingga kita umat Islam udah punya metode tersebut bahkan dari 1400 tahun yang lalu. Dengan cara berpuasa kita bisa sehat, kita bisa sehat. Jadi intinya dikatakan bahwa tubuh manusia itu seharusnya bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Cuman makanan minuman kita yang nggak benar itu menjadikan sistem itu rusak. 30 hari berpuasa
merefresh tubuh ini kembali kepada sistem yang seharusnya, sehingga kita bisa kembali lagi untuk sehat dan bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Puasa dapat menuai kesehatan. Pertanyaannya, kok banyak orang orang yang puasa tapi nggak sehat? Nah, dikatakan bahwa puasa itu ada 3 runtutan. Bagaimana cara kita bersahur, bagaimana cara kita berpuasa, bagaimana cara kita berbuka. 3 ini harus benar. Kalau salah satunya salah, puasanya jadi tidak sehat. Nah, bagaimana cara sahur? Ya tentunya sekedarnya. Insya Allah semua juga kalau sahur sekedarnya. Karena kita bangun tidur, masih lemas, belum nafsu, dan lain sebagainya. Sahur insya Allah udah selamat deh sekedarnya. Bagaimana cara puasa? Tahan lapar, tahan aus. Itu pun insya Allah udah selamat. Udah sekedarnya. Kemudian cara berbuka, ini yang sering salah. Cara kita berbuka. Gimana cara buka yang benar? Yang Rasul sampaikan di dalam sebuah hadis. Kata Rasulullah, bihasbibni Adam luqaimat yugimna sulbah. Anak Adam itu cukup memakan beberapa suap sekiranya bisa berdiri tegak. Fa'in kana la mahalah, kalau memang gak bisa cuma beberapa suap, fasulusun li to'amih. Sepertiga lambung buat makanan, sepertiga lambung buat minuman, sepertiga lambung buat nafas. Hadis ini kan biasa dipotong. Depannya nggak dipakai, langsung main sepertiga aja, nembak di tengah. Nah, tapi kata Rasulullah kalau memang nggak bisa beberapa suap, maka paling tidak bagi jadi 3 lambungnya. Nah, itu cara berbuka yang sehat. Cuman kan kita lihat cara kita buka. Dari mulai mau beduk tuh udah siap tuh. Jajar depan muka, la ilaha illallah. Boleh sih, boleh-boleh aja, sah-sah aja, baik-baik aja kita berbahagia dengan hal-hal yang halal itu bagus. Cuman kalau mau naik level, puasa yang menghasilkan kesehatan harus diperhatikan bagaimana cara kita berbuka. Dibagi lambung menjadi 3. Dibagi lambung menjadi 3, sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafas. Kalau itu dipraktekkan 30 hari, insya Allah puasa kita bisa menuai kesehatan dan berpuasa tidak malah menjadikan kita lemas. Nggak jadi lemas, nggak jadi gampang capek. Karena para sahabat Nabi itu di bulan puasa mereka perang Badar. Para sahabat Nabi di bulan puasa tahun 8 Hijriah mereka Fathul Makkah. Ada pertempuran Ainul Jalut, ada pertempuran penaklukan Yerusalem oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu semua terjadi di bulan Ramadan dalam keadaan mereka berpuasa. Artinya puasa mereka itu malah menjadikan mereka bersemangat dan kuat. Kenapa? Sahurnya benar, puasanya benar, dan bukanya benar. Kalau kita bisa praktikkan ini, insya Allah puasa kita juga menuai kesehatan. Mudah-mudahan kita semua dapat taufik, hidayah, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bisa masuk di dalam bulan Ramadan, menjalani bulan Ramadan, dan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan yang paling sempurna yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kita dilahirkan oleh ibu-ibu kita dalam keadaan bersih tanpa dosa sedikit pun. Nah, mungkin itu sedikit untuk pagi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.